Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan surat puasa yang mulia Uskup Keuskupan Manado yang akan disinkronkan dengan konteks pembangunan jemaat yang ada di paroki kita. Mengelola harta benda gereja demi bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera. Surat puasa Uskup Keuskupan Manado tahun 2022. Yang terkasih para pastor, suster, frater, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari, kita mengawali dan memasuki masa Prapaskah tahun 2022 dengan perayaan Hari Rabu Abu tanggal 2 Maret sambil dibayang-bayangi gelombang ketiga COVID-19, khususnya dengan varian Omikron. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini sudah mengganggu stabilitas kehidupan manusia. Begitulah juga dengan kejadian-kejadian bencana lainnya, baik bencana alam pun bencana kemanusiaan. Menghadapi bencana-bencana tersebut, manusia terus-menerus menggalang kekuatan sambil mengoptimalkan segala daya dan strategi untuk menanggulanginya. Memasuki masa Prapaskah tahun ini, Gereja Katolik khususnya lewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi menawarkan tema permenungan dan sekaligus aksi nyata sebagai bagian dari upaya bersama untuk menanggulangi dampak bencana dan pandemi, yaitu memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Bencana dan pandemi berdampak pada hancurnya keharmonisan alam dan juga tatanan kehidupan manusia. Di sana sini kita melihat lingkungan yang rusak dan kita mendengar jeritan manusia yang menderita. Gereja mengajak kita untuk tidak menyerah, melainkan bangkit dengan semangat iman Paulus. Bandingkan Roma 8 ayat 18 sampai 39. Sebagai orang beriman, kita tetap yakin sambil membangun harapan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan karena tidak ada satu jeritan pun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat 37 sampai 39. Di masa Prapaskah ini, kita dalami dan perkuat iman kita, supaya pada waktunya kita tampil sebagai pemenang untuk merayakan hari kemenangan terhadap dosa dan maut. Memasuki masa Prapaskah ini, mari kita melanjutkan apa yang sudah kita mulaikan dengan penuh semangat pada awal pandemi COVID-19, yaitu bapacol, batanam, supaya pada waktunya siap bapanen. Kita melanjutkan gerakan itu sambil memegang spiritualitas ekologis sebagaimana yang sudah dimandatkan dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Kepada manusia diberi kewenangan untuk menaklukkan dan menguasai. Kewenangan itu tentu saja terbatas sesuai dengan wilayah kekuasaan dan batas kepemilikan kita. Lahan milik keluarga, lahan milik gereja, tanah misi, tanah sekolah. Kita pulihkan kehidupan sambil menanami lahan kita untuk menanggulangi biaya-biaya operasional kehidupan dan karya pastoral kita. Pada tingkat keluarga, wilayah rohani, stasi, paroki, dan bahkan pada tingkat keuskupan. Batasan penting dalam spiritualitas ekologis adalah menaklukkan dan menguasai, bukan sambil merusak, melainkan sambil menjaga dan memelihara serta menjamin keberlanjutannya. Dengan cara itu kita pulihkan kehidupan dengan menghadirkan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera untuk hari ini dan seterusnya. Dalam rencana strategis Keuskupan Manado
tahun 2019 sampai tahun 2023 terkait pengelolaan harta gereja dikatakan, Gereja Katolik Keuskupan Manado mengelola harta bendanya secara tepat untuk mendukung karya-karyanya. Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa gereja memandang harta benda secara positif, terutama karena dapat mendukung tujuan utama penciptaan manusia, yaitu untuk memuliakan Allah penciptanya. Rencana strategis, buku rencana strategis halaman 40. Terungkap rasa tanggung jawab terhadap harta benda gereja yang sudah diperoleh sebagai berkat dari Sang Pencipta. Terungkap pula sikap iman yang dibutuhkan pada waktu mengelola harta benda gereja dengan baik, yaitu untuk memuliakan Allah Pencipta. Sikap dasar yang perlu dibangun untuk itu adalah sikap positif. Kita memulihkan kehidupan sambil menanami lahan secara bertanggung jawab sebagai orang beriman, yaitu menjamin masa depannya. Lahan tetap tersedia, terus ditanami dengan rasa syukur, sehingga tetap subur secara berkelanjutan. Tata kelola lahan seperti itu menjadi salah satu jalan bagi ketahanan ekonomi umat Allah. Mari kita pulihkan kehidupan sambil tak pernah berhenti menghadirkan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Dan tata kelola itu di paroki kita sedang kita upayakan lewat penertiban laporan-laporan, baik tingkat wilayah rohani, tingkat kelompok kategorial, tingkat paroki, yang kita mau nyatakan lewat keseriusan kita membuat itu, yang besok hari kita akan jalankan. Itulah pikiran positif untuk kita sadar sungguh kemampuan kita untuk kita kelola bersama-sama, agar apa yang dikatakan tadi, nama Tuhan dimuliakan dan kita boleh mengalami pensejahteraan yang menyelamatkan. Kepedulian ini merupakan sebuah aksi konkret. Kita mulai membuka dan menjalani masa puasa ini dengan semangat solidaritas sosial yang mudah-mudahan membuat kita semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan itu kita lakukan dalam siara selama 40 hari, mulai Rabu Abu sampai 2 Maret sampai 15 April 2022 dengan serius, yang salah satu jaminan konkretnya kita punya gerakan aksi puasa pembangunan lewat kotak APP. Sobeki, baru 2 wilayah rohani yang ada pos bawah Sojadi. Wilayah rohani lain sobeki. Siapa bertelinga hendaklah mendengar, siapa tahu membaca hendaklah membaca WhatsApp pastor paroki. Tuhan menyayangi, Tuhan memberkati kita semua.